Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan bersama Pastor Raymond Mantik. Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kita bersepakat dalam doa karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Puji Tuhan, semangat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita memulai hari ini dengan penuh sukacita. Kita memulai hari ini dengan penuh iman, karena kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita anak-anak Tuhan, kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah, kuasanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, shalom, hambanya Pendeta Henry Paliama. Puji Tuhan. Mari kita maju ke gerakan ya, untuk menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan cara yang paling sederhana. Kita memulai dengan membaca Alkitab ya. Kenapa? Kalau Anda tidak baca Alkitab, tidak mungkin Anda mengerti. Kalau Anda tidak mengerti, tidak mungkin Anda akan praktek, tidak mungkin Anda akan melakukan. Kalau Anda tidak melakukan, tidak mungkin Anda akan mengalami kuasa Tuhan yang maha tinggi. Semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin kita mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah. Haleluya Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan,
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan sempurna, kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kami mau memulai hari dengan bersyukur. Kami memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman. Kami mau memulai hari dengan bersepakat, dengan berdoa, karena kami percaya Tuhan kuasa-Mu, ya dan amin. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Roh Kudus urapi kami, taruhlah perkataan firman di bibir mulut hamba-Mu ini, dan taruhlah di dalam setiap hati kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berserah dan kami percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, semangat. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudara, saya punya pembacaan Alkitab sekarang ini ada di kitab 1 Korintus. Saudara silakan ya, pembacaan Alkitab saudara ada di mana? Silakan saudara semangat baca Alkitab. Di dalam komunitas ini kita saling memberi semangat untuk rajin baca Alkitab. Karena kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak bisa mengerti ya. Dan kalau kita tidak mengerti, tidak mungkin kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, tidak mungkin kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Karena mengalami mujizat, mengalami kuasa itu tidak terlepas dari ketaatan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat ya. Luar biasa. Wow, sudah di pasal 11 sampai pasal 20 kitab Amsal. Semangat, semangat, semangat ya Pendeta Henry Paliama. Kita juga yang masih muda-muda ya harus lebih semangat. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Tema kita pagi hari ini yaitu berjalan dalam kuasa kerajaan Allah. Sekali lagi Tuhan mau kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan di pasal 4 ya. 1 Korintus pasal 4. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai 21. Mari kita menyimaknya bersama-sama, kita mendengarkannya bersama-sama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi atau kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?
Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada yang beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Saudara, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah. Karena kuasa dalam kerajaan Allah, ya, mujizat pasti terjadi, saudara. Dalam kerajaan Allah, habitat anak-anak Tuhan, ya, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara supranatural, itulah habitat anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Silakan saudara, kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara di live chat ya, pokok-pokok doanya. Sebentar kita akan berdoa buat pokok-pokok doa itu. Nah saudara, jadi Tuhan mau kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah. Jangan sampai Anda menjadi orang Kristen, setelah ditanya tentang Yesus, siapakah Yesus, Anda berkata, ya, kata orang Tuhan Yesus baik. Kata orang Tuhan Yesus penyembuh. Kata orang. Semuanya kata-kata orang, saudara. Kalau saudara adalah anak-anak Allah, saudara mengalami kuasa Tuhan Yesus. Amin. Nah, kata ini, saudara, kuasa kerajaan Allah, kalau kita melihat di bahasa aslinya adalah dunamis, atau perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa, ya. Kata dunamis ini seperti kata yang kita sering dengar dynamit, ya, dynamit, ya. Kata dinamika itu berasal dari kata dunamis di bahasa Yunani, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita mengalami kuasa ini. Jadi dalam Alkitab itu ada beberapa kata tentang kuasa. Salah satunya adalah exousia, ya. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Artinya diberi hak
penuh, diberi otoritas penuh untuk menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Namun dalam hal ini saudara, dalam 1 Korintus 4 ayat 21 ayat 20 di sini dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Artinya kerajaan Allah itu bukan cuma omon-omon, bukan cuma ngomong doang, tapi kuasanya berlaku. Amin. Ya. Kuasanya berlaku. Wah, puji Tuhan. Wah, ini tambah lagi dari Pak Hendra ya, dunamis, dunamit, dinamo. Wow, yang menggerakkan. Inilah. Jadi ada kuasa dalam kerajaan Allah, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Roh yang ada dalam kita, ya, roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kalau saudara saat ini, siapapun saudara, apapun pergumulan saudara, Anda sedang mengalami sakit penyakit, bangkit, Anda punya kuasa. Anda sedang mengalami persoalan dalam rumah tangga, bangkit, Anda punya kuasa. Anda sedang mengalami persoalan dalam pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan sekalipun, bangkit, Anda punya kuasa. Karena kerajaan Allah bukan cuma soal kata-kata, ya, bukan cuma soal omon-omon, tapi soal kuasa. Dan bagi anak Tuhan, sekali lagi, dalam hadirat Tuhan, dalam kerajaan Allah, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara supranatural itu normal bagi anak-anak Tuhan. Karena itu habitatnya anak-anak Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan ya. Pendeta Heri sudah tambahkan ya. 1 Yohanes 4 ayat 4b ya, segala roh yang ada dalam kamu itu lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah yang hidupnya mengalami kuasa. Jangan sampai kita menjadi warga kerajaan Allah tapi hidupnya tidak mengalami kuasa. Hidupnya cuma di batas omon-omon, saudara. Apa yang terjadi kalau hidupnya tidak mengalami kuasa? Akhirnya saudara, yang terjadi saudara, mereka jatuh dalam rupa-rupa kesombongan, ya, dalam rupa-rupa kesombongan, rupa-rupa kedagingan, saudara. Kita melihat Paulus menghardik jemaat di Korintus, ya. Paulus menghardik jemaat di Korintus karena mereka ini punya rupa-rupa karunia, punya banyak karunia-karunia rohani yang melebihi jemaat-jemaat yang lain. Tapi yang terjadi adalah saudara, mereka sedang ada dalam ancaman perpecahan, perselisihan. Karena ada yang mengaku golongan Paulus, ada yang mengaku golongan Kefas atau Petrus, ada yang mengaku golongan Yesus atau Apolos. Dan inilah yang sedang dihardik oleh Rasul Paulus, supaya mereka hidup mereka di dalam Tuhan Yesus bukan cuma sekedar kata-kata doang, ya, bukan sekedar di mulut saja, ya. Seperti ada ungkapan yang keren sekarang ini, no action talk only. No action talk only. Banyak orang cuma talk only, ya, tapi actionnya kurang, saudara. Mengalami kuasanya kurang, tapi ngomong-ngomongnya banyak, saudara. Itu yang terjadi dalam gereja, saudara. Kalau kita no action talk only, maka yang muncul, saudara, ancaman perpecahan, ancaman perselisihan, saudara. Tapi kita bersyukur kita punya kuasa Roh Kudus, ya. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Jadi apapun pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap setia. Kita melihat Rasul Paulus, ya, sebagai rasul, sebagai pelayan Tuhan, rela memikul salib, rela hidup mengabdi. Ya, dia boleh saja, hidup ini kan adalah pilihan, ya. Kita boleh pilihan, kita mau kerja di sana, kerja di sini, kita mau melayani Tuhan. Hidup ini adalah pilihan. Dan waktu saudara memberi diri melayani Tuhan, saudara sedang memikul salib. Tapi saudara, ya,
saudara tidak sendirian. Ya, seperti Rasul Paulus di sini dikatakan ya di ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai dengan saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah Paulus menjelaskan siapa dirinya kepada jemaat Korintus. Karena ancaman perselisihan ini, mereka meragukan kerasulan Paulus dan menolak kerasulan Paulus. Tapi oleh kasih Tuhan Yesus, Paulus menasihatkan mereka supaya hidup dalam kuasa kerajaan Allah. Ya, kuasa kerajaan Allah. Kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah. Ya, saya menyapa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Ani Jitmau, dan ada juga Pastor Brilian. Aduh, wow, ini orang pemisionaris ini Tuhan memberkati di sana ya. Tuhan sertai, tetap semangat beritakan Injil. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah, dalam dinamisnya Tuhan. Dan kita melihat Rasul Paulus dalam keadaan sebagai pelayan Tuhan, rela pikul salib, saudara, rela mengabdi. Yang seharusnya kalau dia boleh pilih ya, dia bisa jadi pengusaha tenda, tapi justru oleh usaha tendanya itu dia menjadi sponsor untuk pelayanannya dia, ya. Dan dia hidup oleh pemberitaan, saudara. Jadi saya sangat setuju sekali ya, orang ada usahanya melayani Tuhan, puji Tuhan, ya itu pilihannya dia. Tapi ada orang-orang tertentu juga ya, seperti Petrus, Thomas, Matius, yang hidup oleh pemberitaan, betul-betul hidup oleh persembahan, oleh jemaat Tuhan yang dipersembahkan kepada mereka karena mereka memberitakan Injil kerajaan Allah. Namun ini yang luar biasa, saudara, dalam kita melayani Tuhan Yesus setia. Dia menyertai kita dengan kuasanya. Ya, dia menyertai kita dengan apa? Kuasanya. Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini ya luar biasa. Ini yang harus kita lakukan, saudara ya. Hamba-hamba Tuhan, ini ayat ini yang selalu terngiang-ngiang di telinga saya ya. Di sini dikatakan ya, di ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan ini. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya. Apa yang membuat mereka ada perselisihan di Korintus? Karena ada yang fans ya, fans Apolos, ada yang fans Petrus, ada yang fans Paulus, ada yang fans Yesus. Ya, seolah-olah ajaran-ajaran mereka berbeda. Saudara, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, rasul-rasul tidak punya ajaran berbeda dengan Yesus. Selalu sama, yaitu Injil kerajaan Allah. Ya, dan tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga, ya, pelayanannya seperti itu. Jadi itulah ajaran rasul-rasul. Nah, makanya Rasul Paulus ya menghardik jemaat di Korintus jangan melampaui apa yang ada tertulis.
Jangan sampai karena kita saking pintarnya, kita memberitakan Yesus tapi opini kita. Kita memberitakan Yesus tapi menurut pandangan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini cuma juru bicaranya Tuhan. Kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, dan kita tidak menyampaikan apa yang Tuhan tidak menyampaikan. Sederhana, saudara. Ya, sampaikan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, saya di awal-awal pelayanan saya harus jujur ya. Saya kalau siap khotbah itu cuma hari Jumat. Hari Jumat baca Alkitab, habis doa puasa baca Alkitab, siap khotbah untuk hari Minggu. Seperti itu. Karena saya berpikir saya sudah belajar, saya sudah baca Alkitab. Dan satu waktu menemukan kejenuhan. Wah, tema apa lagi yang mau dipakai? Khotbah apa lagi yang dipakai? Sudah kehabisan bahan. Karena apa? Dengan kekuatan sendiri. Tapi waktu saya merenungkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ajarlah mereka apa yang kuperintahkan. Wah, saya merenungkan dalam, saudara. Tuhan, apa sih yang Tuhan ajarkan? Apa sih yang Tuhan ajarkan? Saya kembali baca Alkitab, dan mulai rutin baca Alkitab setiap hari sejak tahun 2016, saudara, sampai sekarang. Baca Alkitab, ya, karena kita juga di gereja ya, kita diajarkan dari pusat bahwa gereja harus baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal ya. Kalau jemaat boleh 1 pasal, hamba-hamba Tuhan ya 3 pasal. Kita diajarkan, jadi kita semangat, saudara, baca Alkitab. Dan puji Tuhan, semakin kita baca Alkitab, kita dibukakan, saudara. Dibukakan, saudara. Makanya, saudara, mari kita hidup dalam kuasa kerajaan Allah. Kuasa dunamis itu Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu kita melayani Tuhan. Segala kuasa yang ada padaku di bumi, di surga ada padaku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kuasa itu diberikan kepada kita. Bahkan, saudara, Yesus membuktikan apa yang dia katakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan itu selalu terjadi. Waktu Yesus terangkat ke surga, dia menyuruh kepada murid-muridnya untuk menunggu 10 hari. Ya, menunggu 10 hari, jangan kemana-mana. Karena apa, saudara? Walaupun murid-murid ini sudah dilatih oleh Yesus, sudah dididik 3 tahun secara intens, 3 tahun kurang lebih. Bahkan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus training khusus kepada mereka. Training khusus selama 40 hari berulang-ulang. Yesus training khusus kepada mereka. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada mereka. Wow, mereka sudah diajar oleh Maha Guru, oleh Yesus Kristus. Tapi Yesus berkata, kamu jangan kemana-mana dulu. Kamu harus terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memberi kita dunamis, memberi kita kuasa. Roh Kudus itu akan memberdayakan kita. Wow, luar biasa, saudara. Dan murid-murid taat menunggu, saudara, 10 hari. Dan Roh Kudus dicurahkan. Ya, Roh Kudus dicurahkan supaya kita menerima kuasa dan menjadi saksi Tuhan. Jadi kita bukan berjalan sendirian. Anda melayani Tuhan, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Roh Kudus adalah tanda Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Waktu Roh Kudus dicurahkan, ya, Roh Kudus memenuhi kita. Yesus Kristus ada di dalam kita, bertahta di dalam hati kita. Dia memerintah sebagai raja di atas segala raja. Makanya saya percaya kalau setiap kita, Yesus yang bertahta di dalam kita, kita akan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, tapi kalau kita berjalan menurut kemampuan kita, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Ya, jadi saudara-saudara, saya dan saudara menerima kuasa kerajaan Allah. Untuk apa? Kita menjadi saksi. Ada kuasa di dalam diri kita, bahkan kepada anak-anak kecil sekalipun, ya. Kuasa itu buat saya dan saudara. Janji Roh Kudus bukan cuma janji untuk murid-murid Tuhan abad pertama, tapi janji Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Kalau saudara percaya, katakan amin. Buat saya dan saudara juga. Nah, makanya saudara, Tuhan mau kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah, bukan sekedar
kata-kata saja, karena kerajaan Allah bukan soal perkataan, tapi kuasa. Tuhan mau saudara mengalami perkara-perkara ajaib, mengalami perkara-perkara luar biasa. Tuhan Yesus janji kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita akan menerima kuasa. Supaya apa, saudara? Ada dua hal, saudara. Supaya kita diberdayakan. Kita diberdayakan dalam hidup ini, dalam melayani. Kita boleh melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara supranatural, ya, sama seperti Rasul Paulus waktu mereka mengadakan perjalanan misi, saudara, ya. Orang mati bangkit, saudara, ya. Ada orang yang namanya Eutikus yang sedang menyaksikan khotbah, tapi dia ada di lantai 2 atau lantai 3, ya. Dia jatuh karena dia ngantuk, saudara. Tapi ya, Rasul Paulus berdoa, dia mengalami kebangkitan, saudara. Begitu juga, ya, mereka sampai sujud menyembah kepada Rasul Paulus karena pikir dia dewa, saudara. Tapi Rasul Paulus menolak untuk disembah. Bayang mereka ketika murid-murid, saudara, orang-orang sakit, ya, kena bayang mereka, saudara, sembuh. Ada kuasa mujizat, saudara. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mengalami karunia-karunia rohani, dan juga supaya kita menghasilkan buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah roh yang Tuhan mau hadir dalam hidup kita, saudara. Nah, makanya, saudara, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus supaya kita hidup dalam tuntunan kuasa. Saudara, ada kuasa di dalam Tuhan, ya. Saudara, Anda itu istimewa karena ada Roh Kudus di dalam kamu. Mari kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah. Nah, ini saya ada kesaksian menarik, ya. Ada kesaksian menarik. Saya kemarin waktu ada hamba-hamba Tuhan datang dan mereka sharing-sharing kesaksian, saudara, ya. Jadi ini ada orang yang bertobat, namanya Tono, ya, namanya Tono. Kalau siang namanya Tono, kalau malam namanya Tini. Jadi dia sudah bertobat, tapi karena kalau siang namanya Tono, malamnya namanya Tini, dia mau dibaptis, disuruh baptis sama gembalanya, sama pendeta. Dia bilang, "Pastor, saya belum mau dibaptis, soalnya saya mulutnya masih ember." Mulutnya masih ember, katanya. Haleluya. Ya, saya menyapa dulu Trendy Mantik dan Eni Angelia Umbas. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Mari kita kolaborasi, beritakan Injil Kerajaan Allah. Silakan saudara bagikan kepada teman-teman saudara atau di wall-wall saudara. Dengan demikian kita sudah bergandengan tangan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oke, kita lanjut, ya. Jadi si Tono ini yang malamnya berubah jadi Tini waktu dia sudah percaya Yesus tapi belum mau dibaptis. Dibilang sama pastornya, "Ayo kamu sudah boleh dibaptis." Tapi dia tidak mau. Nah, satu kali gembalanya ada pelayanan. Gembalanya ada pelayanan pelepasan. Mau ada pelayanan pelepasan. Dan si Tono ini kurius, ya. Dia penasaran. Kurius, dia sangat penasaran. Dan dia bilang, "Pak Gembala, saya boleh ikut, saya mau pingin lihat gimana sih orang ngusir setan itu, pelayanan pelepasan." Akhirnya dia disuruh ikut, saudara, ya. Dia ikut, dijemput, ikut sama-sama. Dan waktu mereka pergi sampai di rumah orang yang kena kerasukan setan, saudara, matanya melotot begitu. Si Tono ini kaget, saudara, dia takut. Dan yang luar biasa, orang yang kerasukan setan ini datang kepada dia sambil mata melotot. Lalu dia panik, dia bilang, "Pastor gimana nih, pastor? Pastor gimana nih? Dia sudah dekat, dia sudah dekat." Akhirnya pastornya bilang, "Kamu tengking dalam nama Yesus, tengking dalam nama Yesus." Dia, "Aduh gimana pastor?" Ya gitu kan. Akhirnya dia semakin dekat, orang ini semakin dekat, matanya melotot, saudara. Tono ini bingung mau bikin apa, saudara. Akhirnya dia dengan gayanya dia, "Dalam nama Yesus." Saudara, dalam nama Yesus. Saudara, orang itu
terlempar berapa meter, terpontang-panting saudara, dan setan yang ada dalam dirinya terlepas saudara. Waktu saya dengar kesaksian ini saya ketawa-ketawa saudara ya. Tapi saudara, ini luar biasa saudara ya. Dia bilang bukan soal suaranya yang keras. Kalau kita kan orang Manado ya, dalam nama Yesus. Nah gitu kan, orang-orang timur kayak gitu saudara ya. Tapi ini karena dia orang Bandung saudara, dia gini, dalam nama Yesus gitu kan. Setannya terlepas saudara. Saudara, ada kuasa di dalam diri anak-anak Tuhan. Dan saudara, setelah dia mengalami peristiwa itu saudara, akhirnya dia bilang sama pastor, saya mau dibaptis. Akhirnya dia dibaptis saudara, dan dia sudah tidak jadi tini lagi ya. Jadi yang tadinya dia siang tono, malamnya tini saudara, dia tidak jadi dia akhirnya baptis saudara ya. Dan sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Ini kisah nyata saudara ya. Jadi saudara jangan remehkan saudara kuasa dunamis yang ada di dalam diri anak Tuhan saudara. Saudara ya, seperti itu. Saya cuma pikir dia dalam nama Yesus, seperti itu saudara. Tapi ada power saudara. Makanya saudara, mari kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Dari kesaksian ini akhirnya dia sekarang ini sudah jadi hamba Tuhan saudara. Sudah jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ya puji Tuhan saudara-saudara. Ada kuasa di dalam diri kamu, makanya berjalanlah dalam kuasa dunamis, kuasa kerajaan Allah. Roh Kudus dicurahkan bagi kita supaya apa? Kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan. Roh Kudus dicurahkan di dalam kita supaya apa? Kita setia mengabdi, setia menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan berkata ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry Paliama ya di dalam 1 Yohanes 4 ya. Roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada saat-saat di mana saudara merasa mulai mau menyerah, saudara merasa ya, rasa gimana? Rasa jenuh dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Ingat, roh yang ada pada kamu lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Kamu dapat menaklukkan hidupmu saat ini. Bangkit, jadilah semangat. Kalau saudara sedang bergumul sakit penyakit, percayalah Yesus penyembuh yang ajaib. Kalau saudara sedang bergumul dengan persoalan pergumulan, kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Saya percaya kalau kita setia, apa yang kita kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Kita setia, saya percaya Tuhan yang buka jalan buat kita, Tuhan yang angkat kita. Oleh karena itu saudara, Anda tidak pernah sendirian. Ada saat-saat kita merasa Tuhan saya sendiri, tidak ada yang bersama-sama dengan kita ya. Tuhan selalu menyertai kita. Ya, sama seperti ada ilustrasi tanda kaki di pasir ya yang sudah sangat terkenal itu ya. Ada orang sama seperti itu barangkali ya, yang mengatakan, Tuhan, lihat tanda kaki di pasir ini cuma satu pasang. Artinya saya berjalan sendirian. Tapi Tuhan bilang sama dia, anakku, engkau tidak berjalan sendirian. Itu tanda kaki di pasir, itu tanda kakiku. Engkau sedang kugendong. Wow, luar biasa. Tuhan sedang menggendong kita. Tuhan menyertai kita. Dengan apa saudara? Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Makanya Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu terjadi saudara. Dengan apa? Roh Kudus dicurahkan ya. Setelah Yesus naik 10 hari kemudian saudara, Roh Kudus dicurahkan dan dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Anda tidak pernah sendirian ya. Saya menyapa juga sahabat saya RC. Terima kasih. Maju terus ya. Maju terus dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara apa saudara? Baca Alkitab dan bersekutu bersama-sama. Ya, Yeremel Bulung. Halo hamba Tuhan dari ya, ini masih di Bontang kayaknya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita maju ke gerakan saudara. Dengan bersekutu bersama-sama kita saling dikuatkan. Ya, kita saling memberi semangat. Dan apalagi kalau kita punya komunitas bersama, komunitas baca Alkitab bareng ya. Baca Alkitab. Sekarang ini saudara, penyesatan sedang terjadi secara masif. Di luar sana
banyak saya sebut pendeta-pendeta malpraktek keluaran gua-gua. Ya, di gua-gua itu bahaya saudara ya. Di 2 Petrus atau 1 Petrus itu malaikat jahat itu disembunyikan di gua-gua saudara. Jadi jangan suka berdoa di gua-gua. Ya, berdoa di bukit doa boleh, ya, di menara doa boleh, jangan di gua-gua karena di gua-gua banyak iblis-iblisnya saudara. Dan saudara tahu ya, penyesatan sedang terjadi di luar sana. Kalau saudara nonton konten-konten, ada konten ngaku-ngaku pendeta, ya, bahas Alkitab, mengatakan pendeta keluaran inilah, keluaran itu, padahal mereka bukan pendeta. Ya, makanya saya sekarang ini saudara, bukan cuma dokter yang malpraktek, pendeta juga ada pendeta malpraktek, ada pastor malpraktek, penginjil malpraktek. Kita harus hati-hati saudara. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita atau jemaat kita baca Alkitab atau bertekun dalam komunitas orang yang suka baca Alkitab dengan pengertian yang benar, mereka akan mudah terpengaruh, mereka akan mudah saudara ya, mudah kena racun, ya, tersesat. Penyesatan sedang terjadi luar biasa. Dan saudara, iblis itu paling lihai dan paling ahli dalam menipu dan memperdaya. Dan iblis menggunakan apa saudara? Firman. Iblis bisa menggunakan firman untuk menipu. Ya, buktinya kepada Yesus. Iblis mencobai Yesus dengan firman. Tapi Yesus yang adalah firman Allah itu mengatakan, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka penting sekali saudara, kita hidup dalam kegerakan ini saudara. Hidup dalam kegerakan baca Alkitab setiap hari. Ya, melewati, kalau saya kasih nama Daily Life Kingdom Principle, ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Itu caranya paling sederhana, mulai baca Alkitab. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab, kita diberi pengertian oleh Roh Kudus, menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada ajaran Yesus Kristus. Dan kalau kita mengerti, kita mulai melakukan, ya, kita mulai praktek. Dan waktu kita mulai praktek, kita alami kuasa. Amin. Kita mengalami kuasa. Saudara mau mengalami kuasa dunamis kerajaan Allah, saudara harus praktek. Ya, kalau saudara nggak praktek, nggak mau ngalamin. Mujizat selalu melekat dengan ketaatan. Tanpa ketaatan tidak ada mujizat. Ya, mujizat bukan sesuatu yang terjadi begitu saja saudara. Mujizat ada ketaatan yang melekat di dalamnya. Jadi kalau kita taat, kita mengalami kuasa. Kita praktek, kita mengalami kuasa. Dan saya sudah mengalami banyak kali. Ya, saya sudah mengalami banyak kali. Kita taat bersama-sama melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, kita berdoa bersepakat bersama-sama. Ya, seperti ini sebentar ya. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruh di live chat pokok-pokok doa saudara dan kita berdoa bersama-sama ya. Saudara, kita juga harus berdoa. Penyesatan sedang terjadi di mana-mana saudara. Kalau saudara punya jemaat atau anak-anak muda yang nonton konten-konten dari gua-gua sana, ya, dari pendeta malpraktek, pastor malpraktek di luar sana yang ngaku-ngaku penginjil itu, bisa saudara ya. Kalau saudara tidak muridkan, bahaya saudara. Kalau kita ini ya, kita sudah ya hari-hari dengan Alkitab, jadi kita nggak heran saudara ya. Tapi saudara, mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Makanya saudara, saya mengajak teman-teman kita, mari kita kolaborasi beritakan firman di sosmed kita, kolaborasi. Silakan saudara bagikan ya pemberitaan-pemberitaan yang ada di akunnya Pendeta Raymond Mantik. Bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Saya sudah saksikan ada orang yang mau bunuh diri, tapi akhirnya dia batal bunuh diri karena dengar firman Tuhan. Ya, dan saya sudah punya pengalaman di mana orang bertobat percaya Yesus dengan tiap hari kita kirim firman lewat WA, saudara ya. Jadi tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Saya percaya firman Tuhan selalu kembali menghasilkan buah. Ada amin? Puji Tuhan. Makanya saudara, mari kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan. Kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah. Kuasa dunamis, kuasa kerajaan Allah. Roh Kudus sudah dicurahkan buat saya dan saudara. Untuk apa? Kita hidup
mengiring Tuhan, ya. Bukan saja dalam pelayanan, tapi dalam kehidupan kita setiap hari. Kita diajar untuk setia, bersukacita, damai sejahtera, ya. Ada Roh Kudus, kita ada damai sejahtera. Ada Roh Kudus, ada sukacita, saudara. Sukacita kita dari dalam hati, seperti mata air yang mengalir. Bukan sukacita kita dari luar. Kalau dapat HP baru atau ada ini baru, ya tentu saja kita senang dong kalau ada HP baru, ada berkat, ya kita senang. Tapi kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, sukacita kita bukan tergantung dari situasi yang ada di luar kita, tapi apa yang dari dalam kita. Makanya kalau ada Yesus Kristus Raja damai, ya, di dalam hati kita, maka damai sejahtera itu akan mengalir keluar dari dalam diri kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya. Terima kasih buat Pendeta Henry Paliama yang sangat aktif, ya, yang komen-komen. Saudara juga boleh komen-komen, ya, kasih jempol. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara, ya. Mari kita bangkit berjalan dalam kuasa kerajaan Allah, ya. Dunamis kerajaan Allah, saudara. Apa pergumulanmu saat ini, serahkan kepada Tuhan. Anda tidak pernah sendirian. Tuhan menyertai engkau. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita sambut hari ini dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih Yesus. Terima kasih kalau ada nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat segala pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Karena kami percaya kami ada dalam kuasa Roh Kudus, ada dalam kuasa kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Usaha-usaha Tuhan Yesus jadikan berhasil. Tuhan, kami berdoa perlindungan Tuhan ada atas kami. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang sakit, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mari kita sepakat, kita berdoa di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sakit saat ini, yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib. Kami berdoa sakit penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, kanker, tumor, empedu, ginjal, sakit sendi-sendi, asam urat dan sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan terjadi. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau ada yang mengalami belenggu-belenggu yang membebani di hati mereka, belenggu-belenggu kegelapan, belenggu dosa yang seperti merintangi, yang seperti membelenggu mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus kelepasan daripada Tuhan terjadi. Pertobatan yang daripada Tuhan terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus kalau ada orang yang terbelenggu dengan kepahitan, kebencian, amarah, dendam, sakit hati, kekecewaan, keputusasaan, kebimbangan, keraguan, kekhawatiran yang membelenggu kehidupannya, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kemenangan daripada Tuhan terjadi. Kuasa kerajaan Allah turun memerintah di dalam hatinya, sehingga kehidupannya penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berserah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap menyambut hari ini. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan,
dimanapun berada gereja-gereja Tuhan bersatu hati memberitakan Injil Kerajaan Allah. Gereja-gereja Tuhan bersatu hati melayani Tuhan. Gereja-gereja Tuhan rukun dan damai karena hidup di bawah kuasa Kerajaan Allah. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat buat kita semua. Dan juga saya menyapa Pastor Ricky Sanjaya. Oh, this is my best friend. Hello my friend ya. Terima kasih sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle setiap pagi jam 6 WITA ya, waktu Indonesia Tengah, saudara ya. Kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan memulai baca Alkitab bersama-sama, minimal 1 pasal sampai 3 pasal, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat.